Dan kalau bahasa pengantarnya bahasa apa, Bu? Ya Allah, gitu, mereka semua dibunuh gitu. An-nahwu amis sarf? Sarf. Allah. Oke, apa sih yang menjadi keunikan Ma'had Al-Azhar Adz-Dzahabi, Bu? شبابنا فتياتنا أكبادي لكم المودة والقلوب Al-Asr Podcast, Jawdatul Lughah, Miftahuddin. Dengan Al-Quran inilah kita menjalankan kehidupan kita sebagai seorang muslim. Gitu. Oke. Muslimah gitu. Masya Allah, dalam dan sepenting itu ternyata ya, Bu. Iya, Masya Allah. Oke, apa sih yang menjadi keunikan Ma'had Al-Azhar Adz-Dzahabi, Bu? Alhamdulillah di Ma'had ini yang pertama memang kita khusus untuk perempuan lah ya. Kalau saya katakan ummahat atau anak-anak yang memang lulus dari SMA, mereka itu banyak dari teman-teman kita tuh yang memang ingin sekolah di Timur Tengah, jadi butuh i'dad, butuh persiapan bahasa. Nah di tempat kita ini kita insya Allah untuk mempersiapkan mereka-mereka yang memang punya niat untuk lanjut ke sekolah Ke Timur di Tengah. Timur Tengah atau memang yang di Indonesia kita ke Lipia ya, ada beberapa tolibah kita yang alhamdulillah diterima di Lipia Masya setelah Allah. belajar beberapa lama di Ma'had gitu. Mereka bisa diterima di sana alhamdulillah. Kemudian tadi kita juga satu-satunya mungkin saat ini ya, kalau kedepannya wallahu alam ya, saat ini tuh satu-satunya lembaga bahasa Arab khusus akhwat yang punya sertifikasi dari Diknas. Jadi diakui kita, bukan cuma sekedar lembaga bahasa yang nggak ada ininya, nggak ada lisensi legalitasnya seperti itu. Alhamdulillah kita ada seperti itu. Kemudian guru-guru kita lulusan dari Lipia, Masya Allah gitu ya, itu luar biasa ya. Saya tahu tuh Lipia seperti apa gitu, dan dengan saya belajar juga di Ma'had di IDAD itu begini, ini baru awal ya gitu. Mereka-mereka yang belajar di Lipia itu kan sudah belajar ilmu syar'i ya, makanya pasti lebih ini lagi, lebih Masya Allah lah dari segi bahasa, pengetahuannya dan sebagainya. Nah kita alhamdulillah memang semua ustazah itu dari lulusan Lipia. Kemudian kita juga ruangannya nyaman insya Allah ya gitu, per kelas itu ada AC-nya gitu. Kemudian kita juga ada wifi ya seperti kebutuhan buildingnya pada umumnya. Ada kantin juga yang ada. Buat jajan. Nah, saya termasuk yang suka jajan. Karena tuh kalau habis belajar tuh lapar Ustazah. Masya Allah, iya gitu. Jadi saya butuh apa sih kata asupan. Iya, butuh asupan kan, kalau logika tidak jalan tanpa logistik. Gitu. Seperti itu. Jadi alhamdulillah ya itu salah satunya ya, atau salah beberapa hal yang unggul dari Ma'had kita. Dan kalau bahasa pengantarnya bahasa apa, Bu? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Bahasa Arab. Nah itu waktu awal-awal tuh saya pas belajar gitu kan, ini ustazah ngomong apa sih? Tapi karena saya ingin belajar itu, jadi ngeliatinnya begini gitu kan. Berusaha memahami gitu. Walaupun mungkin nggak paham secara keseluruhan, tapi paling tidak ada yang bisa diambil gitu. Tapi memang baiknya kalau kita belajar bahasa asing tuh emang dengan bahasa langsung itu sendiri ya. Iya, bahasa betul, asing itu. Betul Ustazah. Iya, Masya Allah. Kan tadi Ibu juga menyampaikan ada tarikh ya. Itu juga dipelajari ya di situ ya. Iya, tarikh, betul. Bisa dijadikan bahan cerita untuk adik-adiknya, anak-anaknya gitu ya. Dan tarikh itu luar biasa ya. Saya tuh sebenarnya nggak suka sejarah. Oh gitu. Sebenarnya ya gitu. Karena angka-angka iya, gitu nggak ya. bisa nginget angka, aduh ya Allah, tahun-tahun dan sebagainya gitu. Ya ini juga sama sih, saya juga kalau untuk ditanya tahun itu blank gitu ya. Tapi paling tidak yang saya ambil itu, yang berkesan dari saya waktu belajar tarikh itulah cerita tentang Khulafaur Rasyidin ya. Tentang Abu Bakar, tentang Umar bin Khattab, tentang Ali, tentang Utsman. Itu kayak ya Allah, mereka ini orang-orang yang Allah pilih gitu ya, dan luar biasa girohnya untuk membela Rasulullah, untuk membela Islam dengan harta dan nyawa ya. Masya gitu Allah. Dan mereka semua dibunuh gitu loh. Iya. Ya kan, matinya tuh Kecuali Abu Bakar. iya, tapi saya tuh ya Allah gitu, mereka semua dibunuh gitu. Kayak gimana sih gitu perasaan tuh. Gitu, apalagi pas digambarkan karakternya lagi kan, Umar itu seperti apa karakternya, yang tegas, berwibawa, setan aja takut sama dia gitu. Kalau kita kan takut sama setan, kita kebalik ya, ini setan takut sama Umar gitu. Sehebat itu Masya Allah gitu kan. Terus bagaimana Ali juga sebagai contoh orang muda, ya, orang muda yang dia udah kokoh tauhidnya, sudah kokoh,
dan berjuang bersama Rasul itu juga luar biasa, sepupu Rasul gitu ya, bahkan dijadikan menantu akhirnya gitu. Tapi bagaimana beliau ini juga seseorang yang ditakuti kan, seperti Umar gitu, sama gitu. Kalau Abu Bakar kan lemah lembut, jadi saya pas baca tuh mereka itu punya karakter masing-masing ya, dari 4 orang ini semuanya bisa menyeimbangkan Rasulullah gitu. Masya Allah. Nah itu yang menariknya dari situ, karena saya tuh nggak kenal Umar itu siapa sih. Umar bin Khattab, Khulafaur Rasyidin, iya khalifah gitu, tapi siapa beliau, bagaimana sepak terjangnya itu bekas kita tahu ya pas belajar tarikh itu, dan itu yang mengena gitu Ustazah. Makanya hal-hal yang seperti ini yang kita ceritakan sama anak-anak, bahwasanya ini ya contoh Umar ini orangnya kuat, berjuang, jangan apa sih kalau bahasanya itu, jangan lepeh-lepeh gitu. Jangan males gitu. Kamu tuh apalagi laki-laki, kamu laki-laki berjuang keluar sana gitu. Kalau kita sekarang nggak seperti itu, berperang gitu ya. Kalau kita berperang mungkin pada di kamar kali, takut gitu. Coba orang-orang dulu, Masya Allah, banyak ya, dari seperti Mu'az juga kan orang muda gitu loh. Saya tuh yang terharunya seperti itu pas tahu ya Allah, mereka ini ya memang pada saat itu memang orang-orang terbaik ya, orang-orang yang sudah Allah pilih di zaman itu gitu. Makin kesini ya memang makin jauh dengan Rasulullah ya, bisa dilihat lah bagaimana karakter orang-orang zaman sekarang, manusia akhir zaman yang memang itu juga sebagai tanda-tanda dari hari akhir ya kan. Ya makin rusak kita gitu, makin buruk perangainya, ya memang itulah tanda-tanda akhir zaman gitu. Tapi semoga sahabat Al-Asr di rumah Allah selamatkan dari fitnah akhir zaman ya. Amin, insyaallah. Oke, Bu Asriani, Masya Allah ya, dari sekian banyak cerita tadi saya baru tahu ternyata Bu Asriani itu adalah seorang talibah gitu ya. Jadi beliau adalah seorang founder juga talibah Ma'had Al-Asr Adz-Dzahabi, teman-teman. Bisa mungkin di apa ya Bu ya, diceritakan bagaimana cara Ibu untuk membagi peran, membagi waktu. Ibu kan seorang founder sekaligus seorang talibah. Gimana Ibu membagi peran tersebut dan membagi waktunya? Ya, Masya Allah ya. Yang pertama kan saya talibah dulu ya. Talibah ya. Diawali dengan talibah. Oh, yang tadi Ma'had tadi. Betul, sebelumnya. Ya, diawali dengan talibah, ya tugas saya belajar. Yang pasti atas izin suami ya, karena kalau suami tidak ridho kan kita nggak bisa juga gitu. Dengan izin suami saya difasilitasi untuk bisa belajar gitu. Nah, ketika Ma'had ini didirikan, ini sebenarnya judulnya mungkin saya hanya founder pendamping barangkali ya. Yang utamanya itu ya suami saya gitu. Masya Allah, beliau itu Allah berikan karunia yang juga buat saya tuh sering takjub dengan beliau gitu ya. Alhamdulillah ketika beliau ingin melakukan sesuatu, Allah mudahkan, Allah berikan jalan gitu ya. Allah berikan jalan, apalagi ini untuk suatu yang baik ya, untuk agama, cepet gitu loh. Jadi memang sebenarnya yang founder utamanya ya beliau gitu. Saya tuh pendamping ya. Cuman kadang-kadang kalau pas kita lagi rapat ya bersama-sama, kita dengan para ustazah juga dengan para teman-teman yang lain yang sama-sama berjuang di Ma'had itu, ya kita sama-sama memikirkan gitu seperti apa ini Ma'had mau dijalankan, bagaimana caranya, terutama waktu awal-awal kita mau mengenalkan Ma'had ya, supaya Ma'had ini bisa dikenal, ada tolibah itu kan juga sesuatu yang baru ya. Bagaimana caranya supaya Ma'had ini bisa dikenal gitu, orang-orang mau belajar ke tempat kita. Dan itu alhamdulillah di awal pertama kita buka itu sekitar 15 tolibah ada langsung masuk. Saya juga bingung, Masya Allah, ini orang-orang dari mana gitu. Kalau bukan Allah yang datangkan gimana? Padahal baru awal ya? Awal kan orang nggak kenal gitu, ya kan? Jadi 15 tolibah itu langsung terisi sekitar 3 kelas ya, dari Tamhidi, mustawa awal, mustawa 3 kelas awal, 3 kelas ya, 15 orang itu langsung saya, Masya Allah, kalau Allah pengen mah gampang gitu kan. Jadi Masya Allah. Ya itu tadi diberikan kemudahan untuk melakukan itu karena kita tim. Mungkin kalau saya sendiri pasti nggak bisa gitu. Dan saya kalau udah ujian, saya bilang sama suami, aku ujian gitu, jangan diganggu gitu, nggak bisa gitu. Ya itu tadi support sistemnya Ustazah gitu. Kalau sekarang kan saya udah lulus alhamdulillah gitu.
Jadi sudah bisa lebih banyak berkecimpung, istilahnya Ma'had juga sudah lebih bisa jalan ya, dibanding awal-awal dulu kita kan kayak kerja bakti gitu ya. Kesana nyebar brosur gitu ya, namanya awal-awal gitu. Kalau sekarang alhamdulillah dengan sosial media juga kita bisa mengenalkan Ma'had gitu, dan alhamdulillah beberapa dari teman-teman yang sudah pernah belajar di kita juga itu mereka juga membantu juga ke teman-teman yang lain gitu, dan alhamdulillah Ma'had kita sudah mulai dikenal. Alhamdulillah. Oke. Masya Allah. Jadi ternyata begitu teman-teman cara beliau untuk menjalankan dua peran sekaligus ya. Ternyata ada support sistemnya yang mendukung. Oke, jadi memang ternyata support system itu memang sangat penting ya. Sangat penting ya, makanya bersyukur sekali gitu saya diberikan pasangan yang memahami kebutuhan istrinya untuk belajar gitu ya, dan membiarkan saya untuk sibuk dengan pelajaran gitu. Karena pasti kan mungkin rumah tidak terlalu terpegang gitu ya, walaupun tetap sih kalau misalnya dia pengen masakan apa saya masakin gitu, tapi kan tidak yang full day gitu ya untuk sebagai ibu rumah tangga gitu. Tapi ya paling tidak saya bisa menjalankan peran saya sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu gitu kan, juga sebagai ya ini yang pelaksana Ma'had gitu bersama-sama. Tapi bicara tentang support system Bu Asirani, gimana kalau ada orang yang pengen belajar cuma support systemnya tuh kurang mendukung gitu? Nah itu yang agak sulit ya. Iya. Karena terutama kalau seorang istri pasti harus disupport dengan suami. Suami nggak ridho ya nggak bisa juga, nggak boleh kita terus apa namanya, bahasanya saya itu apa, merengkang apa sih? Apa itu merengkang? Apa ya merengkang itu kayak ngelawan mungkin ya. Ngelawan. Ini bahasa apa nih? Bahasa Medan. Medan. Wah, orang Medan ternyata ya. Iya, jadi karena keinginan kita terus kita akhirnya jadi durhaka sama suami, juga akhirnya jadi dosa. Ya, kita mau ngambil pahala tapi dapat dosa gitu. Makanya itu. Tapi kalau seorang anak berarti ridho ayahnya harus ridho, karena Masya Allah saya ada teman di Ma'had itu yang kula yaumnya setiap hari diantar sama ayahnya, diantar jemput. Masya Allah. Itu kan keren banget itu ayah. Iya, ayahnya mendukung. Ya itu satu anak. Ada juga yang ibu dengan anak-anaknya datang, itu juga diantar sama suaminya gitu kan, keren. Masya Allah. Yang kayak gitu-gitu kan buat kita, ya Allah gini banget ya, keren. Jadi banget. ada juga sekeluarga sekolah semua di Ma'had. Iya. Tadinya cuman anaknya, ibunya mau ikut. Terus ternyata dia punya saudara lagi ikutan juga gitu. Jariahnya insya Allah seru terus gitu. Saya juga awalnya itu anak saya yang mau belajar, tapi saya jadi masuk gitu. Karena yang tadi belajar itu tidak mengenal usia. Kapanpun kamu mau belajar, ya belajar. Nah maka tadi masa keemasan kamu datang, ambil belajar, gunakan waktu itu gitu. Dan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Kalau nggak sungguh-sungguh berat pasti. Pasti putus di tengah jalan. Gitu. Jadi memang harus minta dukungan dari support systemnya. Bismillah. Iya, bismillah. Mohon dulu ridhonya Allah pasti. Tentu ya. mohon ridhonya Allah dulu. Mohon ridhonya Allah. Kemudian semoga juga support systemnya mendukung ya. Iya, dan yang penting juga sungguh-sungguh. Tadi teman-teman. Jadi dari luar dari dalam ya. Iya. Eksternal dan internalnya harus. Iya. Insyaallah kalau udah beres semuanya itu Allah mudahkan. Iya, ada aja jalannya gitu. Ada aja jalan. Tadinya males, balik lagi. Tadinya udah kayaknya putus asa, bangkit lagi. Bangkit lagi karena tadi iya, internal eksternalnya semuanya mendukung ya. Dan tahu pahalanya surga ya. Pahalanya surga. Belajar ini tuh pahalanya surga karena berat banget gitu kan. Oh gitu ya. Berat banget untuk bisa datang setiap hari tuh berat loh. Iya. Apalagi kan itu jam 8 kita sudah di Ma'had udah mulai ya. Iya. Berarti kan sebelum jam 8 udah berangkat dari rumah. Kalau masih anak sekolah mah udah biasa gitu. Tapi kalau yang udah seumur-umur gini kan, sampai sekarang saya berpikir, saya tuh mau apa gitu apa sampai harus sebegini nih udah seumuran gini belajar sampai kayak gitu. Kadang-kadang tuh muncul juga kayak gitu, syaitannya datang gitu gangguin gitu ya. Tapi pas balik lagi, ya kemarin-kemarin kan kita nggak punya kesempatan ini gitu. Kemarin-kemarin dibuat lalai sama Allah gitu. Ya karena kita tidak betul-betul mendatangi Allah ya gitu. Jadi dibuat lalai. Nah sekarang kita nih mau deket nih sama Allah, ada ujiannya supaya kamu itu bisa dikenal sama Allah. Dan ujiannya itu nggak mudah karena pahala yang Allah kasih surga. Ya pasti kamu harus betul-betul bekerja keras gitu. Masya Allah. Terus Bu Asirani ini kan di Indonesia mayoritas masyarakatnya kan beragama Muslim ya, mayoritas warga negaranya beragama Islam, seorang Muslim. Tapi kenapa rasanya
bahasa Arab itu masih kurang diminati gitu. Jadi banyak di antara masyarakat kita yang lebih cenderung pada bahasa Mandarin, bahasa Inggris gitu, bahasa Korea dan lain sebagainya. Kalau saya pribadi berpikirnya mungkin seperti ini ya. Kita tidak menjadikan bahasa Arab ini penting. Ya, entah karena tidak menarik atau memang dia bukan sesuatu yang perlu kita pelajari. Toh bahasa Arab itu ada di dalam Al-Qur'an, cukup ngaji aja udah cukup gitu ya. Tidak dipakai mungkin dalam bisnis atau dalam hal-hal yang lebih global gitu ya. Sepertinya seperti itu. Dan momok bahasa Arab ini terhadap orang Arab juga buat kita pribadi kadang kurang baik gitu ya. Ada yang ya pasti ada oknum-oknum yang menjelek-jelekkan gitu, sehingga kita tidak merasa penting untuk mempelajari. Kembali lagi kalau saya bilang, saya ini belajar bahasa Arab bukan karena dari dulu saya pengen belajar bahasa Arab. Dulu saya nggak kenal gitu. Balik lagi, ketika kita ini Al-Quran nih, kita disuruh baca Al-Quran ya. Udah dijelasin nih satu ayat bernilai 10 kebaikan dan bla bla bla. Itu kalau nggak masuk ke kita mah nggak masuk aja gitu. Nggak, ya udahlah gitu. Walaupun itu kan masih ada kebaikan yang lain, nggak harus dari baca Al-Quran gitu ya. Nah, ketika kita mulai baca, makin sering kita baca, itu kita tuh mulai ditimbulkan Allah tuh rasa kepingin tahu. Ini sebenarnya yang ditulis, apalagi kita mushaf ya, kosong yang nggak ada terjemah ya. Kalau terjemah tuh beda. Even ada terjemahnya itu juga tetap beda lah gitu. Ketika kita membaca Al-Quran itu ayat per ayat dan melihat kalimat itu ada misalnya kata kaziba, ada kaziba, ada kazibu, ada kazib. Ini kenapa ya kok bisa harokatnya beda? Nah itu mulai itu ada perasaan ingin tahu gitu. Karena sering membaca. Semakin sering kita baca, semakin timbul rasa cinta. Karena orang yang berdekatan pasti makin cinta, ya kan? Itu udah sunatullahnya begitu. Jadi kalau kita mendekat kepada apa yang Allah inginkan, yaitu Al-Quran ini, maka semakin cinta. Begitu makin cinta, ingin tahunya muncul. Ini apa ya? Akhirnya kita ingin tahu muncul, baru timbul perasaan ingin belajar. Nah dari situlah baru mencari-cari kan, belajar. Nah ketika belajar ternyata ada hal lain. Udah belajar nih bahasa Arab, ternyata bukan cuman gitu doang, bukan cuman untuk memahami ayat per ayat. Awalnya cuman itu, saya pengen memahami ayat dalam Al-Quran, tapi pas udah belajar, ternyata di Al-Quran ini ada ilmu lain yang harus dipelajari secara khusus. Yang tadi saya bilang ilmu balaghah, ilmu sastra, tarikh, ya kan, dan bahkan tafsirnya itu sendiri, ya kan. Dan itu kan membuat kita semakin mengulik Al-Quran, semakin masuk ke dalam. Mungkin dari dulu kita hanya di luarnya aja, di pagar. Begitu kita udah mulai tilawah sering, kita masuk ke dalam, nah mulai tuh diulang-alik, mulai ada timbul rasa Al-Quran tuh seindah ini ya, senikmat ini ya belajar dengannya, senyaman ini ya membersamainya gitu. Jadi mulai muncul tuh belajar tahsin juga tuh, ya kan kita bacanya harus ini kan harus tartil. Karena itu hukumnya fardu ain. Kalau nggak tartil, biar tartil gimana caranya, kan kudu belajar gitu. Kalaupun kita nggak belajar tajwid secara khusus, tapi paling nggak kita ada guru yang talaki bersama kita, nah membuat kita bisa membaca dengan tartil. Nah itu jadi kewajiban kita terhadap Allah membaca Al-Quran terpenuhi gitu kan. Nah itu selangkah-selangkah Allah kasih tuh, ada lagi loh. Akhirnya kita berkutat di situ aja, dari satu Al-Quran itu banyak hal lain. Dan ini saya masih banyak banget yang saya belum bisa, ya hadisnya lah, apalah gitu. Banyak ustazah gitu, bukan cuma sekedar kitab gitu loh. Masya Allah. Jadi memang bahasa Arab ini adalah bahasa pengantar, bisa jadi betul. Ya, untuk kita bisa lebih mencintai isi Al-Quran. Kunci ya mungkin. Kunci untuk membuka gitu ya, ilmu Al-Quran. Oh iya, oke. Jadi dia sebagai kunci untuk ilmu-ilmu yang memang mestinya kita pelajari gitu ya. Semakin kita dekat dengan Al-Quran, semakin kita bisa mengenal Allah, maka insya Allah kebaikan akan senantiasa hadir pada diri kita ya. Mudah-mudahan ya. Jadi teman-teman harus semangat untuk bisa mempelajari Al-Quran, plus supaya kita lebih cinta dengan Al-Quran, pelajari juga bahasa Arab. Masya Allah. Mana itu yang pentingnya. Ya. Oke, ternyata memang betul sepenting itu ya. Sepenting itu gitu. Ya dulu kita nggak menganggap penting ya. Sekarang saya bilang sepenting itu. Masya Allah. Kalau kamu mengaku Islam, penting berarti. Gitu. Oke. Bu Astriani, kita di Al Azhar Podcast ada sesi mator. Mator itu
Ma'lumat tarifah. Ini games kita ya. Ma'lumat tarifah. Jadi kayak fun fact gitu ya Bu ya. Ayyuhuma tufaddilin, al-qahwa am asy-syai? Al-qahwa. As-sabah am al-lail? As-sabah. An-nahwu am as-sarf? Sarf. Ta'allum aw at-ta'lim? بين اختر واحدا، اختاري واحدا. يمكن تعلم يا التعلم. التعلم. التعلم أفضل. جيد. ثم 3 كلمات عن المعهد. عن المعهد: الدراسة، الدراسة، العلم، العلم. والزميل. الزميل. نعم. الدراسة، العلم أو اللغة. ما شاء الله Bu Asriani. Terakhir Bu Asriani, mungkin ada harapan untuk Ma'had Al-Adzahabi ke depannya dan juga mungkin pesan untuk sahabat Al-Asr Podcast di rumah. Insyaallah, bismillah ya. Mungkin untuk teman-teman sahabat podcast Al-Asr Adzahabi, bagi kita yang memang sudah ada niat nih untuk belajar, terutama belajar bahasa Arab gitu ya, memang belajar bahasa Arab ya di Ma'had, maka ambil langkah, lakukan apa yang sudah diniatkan gitu. Jadi jangan menunggu nanti. Kalau nunggu nanti pasti akan ada gangguan-gangguan pikiran lagi yang buat kita akhirnya malas belajar. Dan yakinkan diri kita bahwasannya untuk mempelajari bahasa Arab ini adalah sesuatu yang memang Allah cintai, karena dengannya kita akan bisa membuka cakrawala untuk mempelajari ilmu-ilmu syar'i, di mana itu akan menjadi pegangan hidup kita untuk bekal kita hidup di dunia selamat sampai menuju akhirat. Kemudian untuk Ma'had Al-Asr Adzahabi sendiri ya, di mana saya juga berkecimpung di dalamnya, harapannya adalah Allah meridhoi usaha kita untuk menjadi wasilah bagi para teman-teman yang ingin belajar bahasa Arab dengan nyaman pastinya gitu ya, bersama dengan semua wanita pastinya di dalam pembelajaran, dan Allah izinkan Ma'had ini untuk berkembang terus sehingga bisa menjadi jalan untuk membela agamanya Allah. Amin. Ya, dengan tadi membuat para ummahat, para perempuan untuk belajar bahasa Arab, sehingga dengan itu mereka juga mengenal ilmu syar'i, bisa terus belajar, dan akhirnya nanti mereka bawa di dalam lingkungan rumah tangga, dan akhirnya rumah tangganya insya Allah menjadi rumah tangga yang baik, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadikan akhirnya lebih skup lebih besar lagi masyarakat yang baik dan negara yang baik juga. Mudah-mudahan juga nanti salah satu dari pemimpin masa depan bisa lahir dari para zaujnya Thalibah di Ma'had Al-Asr ya. Siapa tahu, wallahu alam. Ini hari baik ya kan. Semua hari baik insya Allah Allah ijabah nih, ada malaikat. Oh iya, bisa jadi gitu. Karena apa? Karena istrinya yang sudah paham ilmu syar'i, maka akan bisa menjadi pendamping yang baik bagi suaminya yang nanti kelak akan menjadi pemimpin negara ini. Amin. Mudah-mudahan Amin, ya Allah. amin ya robbal alamin. Masya Allah, harapannya luar biasa. Semoga Allah mudahkan, Allah ijabah ya Amin, Bu, ya. harapan baiknya. Oke teman-teman, itulah dia obrolan kita hari ini bersama dengan Ibu Asriani, salah satu founder sekaligus Thalibah Ma'had Al-Asr Adzahabi. Dan semoga dari obrolan hari ini bisa menambah wawasan kita, semakin menambah wawasan kita tentang Ma'had Al-Asr Adzahabi, dan juga semakin memotivasi kita untuk lebih semangat dalam belajar dan juga beramal. Saya Fadila Sofi, mohon pamit undur diri. Jangan lupa saksikan episode menarik kita lainnya di episode-episode berikutnya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan komen di akun YouTube kita. Juga follow akun media sosial kita yang ada di sini. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan. معهد العصر الذهبي جودة اللغة مفتاح الدين.